dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda hari ini? Bagaimana puasa Anda dan bagaimana salat Anda? Insya Allah makin lama makin khusyuk salat Anda. Hari ini seperti biasa dalam indahnya salat rahmat semesta alam ensiklopedi Islam, kami menghadirkan topik yang luar biasa dan topiknya hari ini adalah pasrah pada rencana Allah. Kita akan lihat tayangan berikut ini. Berada di sudut kota Bandung, akan menemui seorang pedagang bakso yang bernama Mas Bari. Dan saya akan berbincang-bincang mengenai sholat yang pernah dia alami dan akan dia praktekkan dalam kesehariannya, walaupun dalam kesibukan yang luar biasa dalam hidupnya. Assalamualaikum Mas Bari, apa kabar? Alhamdulillah. Pak, lagi rame nih? Alhamdulillah Pak, sedikit lagi. Iya? Iya. Lagi habis ya? Iya, sedikit lagi Pak. Boleh ngobrol-ngobrol sejenak? Oh, mangga. Silakan duduk Pak. Saya ini dulu ya Pak. Iya, silakan. Monggo Bang. Mengganggu ya? Ya. Sebentar. Mangga silakan duduk Pak. Di sini aja Pak, sini aja. Oh, sini aja. Mangga. Ya, Mas Bari, kita ngobrol-ngobrol setelah sudah mulai aktivitas penjualan bakso. Iya. Semuanya lancar ya, semuanya rezekinya. Alhamdulillah Pak. Gimana pengalamannya? Saya pengen tahu nih, setelah pernah ikut pelatihan waktu di mana itu? Pertama kali ikut waktu Bapak di Masjid Agung. Di Masjid Agung? Iya, terus yang kedua saya ikut ke Pasirwangi. Pasirwangi? Iya, di Pasirwangi. Ya? Iya, teman-teman. Apa pengalaman yang paling menarik ketika sholat itu setelah sebelum dan sesudahnya? Waktu berdagang kan sebelum ikut pelatihan, ya sholat ya, tapi iya, ada pengalaman yang menarik ya kira-kira? Iya, ada Pak. Apa gitu? Dulu waktu sholat yang sebelum ikut pelatihan ya Pak, Iya. Sholat itu cuma sholat aja, yang penting udah sholat, udah gitu aja. Cukup memenuhi kewajiban. Iya, memenuhi kewajiban, terus udah selesai, udah aja gitu. Apa yang dirasakan ketika takbir, ketika ruku, ketika sujud, ada perubahan-perubahan yang rasakan? Jadi tahu rasa khusyuk itu ada gitu setelah ikut pelatihan teh. Ada merasakan rasa khusyuk teh ada gitu, bener sampai ada. Iya, sampai itu. bisa bergetar, sampai bisa nangis gitu. Oh gitu. Iya. Sebelumnya jarang seperti itu. Bukan jarang Pak, belum pernah. Belum pernah. Iya. Ya. Belum pernah. Setelah apa yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, waktu ini mulai dari jam berapa ini? Ketika keluarnya ya. Dari jam 10 aja Pak. 10 pagi? 10 pagi. Biasanya sampai habis jam berapa tuh? Nggak tentu Pak. Kadang alhamdulillah kalau pas lagi rame jam 3, jam 4, jam 5. Kadang habis maghrib biasanya. Apa yang dilakukan ketika nggak rame? Nggak rame ya. Mungkin mengingat-ingat Allah gitu ya. Sambil berzikir iya, ya? Sambil berzikir, sampai terasa? Iya. Masih ingat nggak ketika takbir terasa itu coba bisa masih dirasakan nggak ketika masih ada nggak? Artinya tetap ada khusyuk nggak ketika dalam kegiatan ini? Atau sekarang masih terasa nggak ketika takbir? Iya. Kalau waktu takbir itu kerasa bener Pak, tapi kadang-kadang coba dirasakan lagi, bisa nggak? Coba sedikit aja. Takbir lagi gitu. Takbir lagi, coba rasakan sampai nyambungnya seperti apa? Allahu Akbar. Masih terasa? Iya, rasanya di sini itu kayak kerasa gitu, kerasa tenang gitu Pak. Terasa gitu ya? Iya. Itulah yang barangkali ya setiap hari harus dilakukan. Iya. Dan masih kebawa sampai dalam kehidupan kita bekerja, berjalan, berbaring, dan dikatakan bahwa itu harus dilakukan ketika berdiri, duduk, berbaring, aktivitas tetap dan zikir pada Allah itu tetap dilakukan. Itulah barangkali pemirsa, bincang-bincang sedikit tentang lezatnya sholat, nikmatnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata masih terbawa, masih sempat dibawa juga, rasa itu tidak akan hilang karena ia akan tertanam di dalam dada yang melakukan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bincang-bincang kita akan lanjutkan di studio. Tayangan yang menarik sekali, ternyata kehusyuan sholat itu milik semua.
tidak terlihat pekerjaannya apa, berapa gajinya 1 bulan, dan bagaimana pakaiannya pada saat sedang sholat. Ya Pak Abu, Assalamualaikum Pak Abu Sangkan. Menyenangkan saya melihat tayangan tadi Mas Bari sudah menunjukkan bahwa ternyata bisa mampu membawa kehusyuan itu pada pekerjaannya juga. Nah pemirsa, untuk Anda yang ingin berkomunikasi dengan Pak Abu Sangkan silakan 021583022 terbuka untuk Anda. Dan untuk Anda penelpon pertama akan mendapatkan seperangkat buku tidak ketinggalan CD Pak Abu Sangkan dan juga voucher sebanyak Rp500.000 persembahan dari Dido Furniture. Kami akan kembali dengan penjelasan Pak Abu Sangkan. Pastikan Anda tetap di indahnya sholat. Terima kasih Anda kembali lagi dalam indahnya sholat ensiklopedi Islam Rahmat Semesta Alam. Dan rasanya rahmat itu akan terasa di dada kita kalau misalnya kita sudah bisa menerima pasrah dengan semua rencana Allah. Pak Abu silahkan. Ya, terkadang kita sering seperti bertentangan dengan keinginan Allah. Ada satu peristiwa kita menghendaki rencana-rencana kita akan terpenuhi. Sementara Allah sendiri punya rencana yang terbaik. Wa makaru wa makarallah fallahu khairul makirin. Allah merintahkan, buatlah engkau planning, rencanakan yang terbaik. Tapi kamu harus sadari, kau ingat bahwa rencanaku adalah rencana yang terbaik. Nah, itu merupakan kritikan buat kita, bahwa walaupun kau yang rencanakan dengan matang, tapi harus ingat, kamu harus siap-siap bersedia akan berbeda dengan rencanaku. Tetapi kalau engkau sadari rencanaku yang terbaik. Melihat tadi kasus tadi Mas Bari, seorang penjual bakso. Saya ambil beliau ini kenapa? Saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi orang yang mencari harta benda yang setumpuk, lalu dia mengatakan kalau sudah uang saya banyak, saya akan beribadah dengan baik. Kalau saya ada lagi yang berpendapat bahwa saya nggak mungkin bisa khusyuk dalam kondisi seperti ini, dalam kesibukan terus menerus. Tadi saya praktekkan. Mas Bari pernah belajar waktu di Masjid Agung di Bandung. Ini kita adakan masal, sekitar 8.000-an orang kita melakukan pelatihan bersama. Ternyata bisa. Sering pertanyaan-pertanyaan saya baca juga di Facebook saya. Selalu bertanya gimana saya bisa khusyuk, bagaimana saya bisa khusyuk, semuanya jawabannya sederhana semuanya, tapi banyak orang tidak sederhana. Lalu dia kembali kepada dosaku banyak kali Pak Abu, saya nggak bisa khusyuk. Tidak, bukan soal itu. Allah mengatakan begini, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebenarnya ini persoalan hati Mbak Sanas. Persoalan keyakinan. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu. Keyakinan akan atas pertemuan dengan Allah. Jadi kadang-kadang aneh, apakah seorang ibu saya yang awam di kampung, ia tidak mengerti bahasa Arabnya, ia tidak mengerti tata nahu sorofnya, masa tidak boleh khusyuk? Apakah tidak boleh khusyuk? Apa haknya orang Arab saja? Apakah haknya orang yang ngerti fikih yang tinggi sekali? Padahal sholat itu adalah praktis, sebuah alat. Allah mengatakan as-sholatu mi'raj, alat naiknya seorang hamba menuju Tuhan. Yang dibutuhkan adalah sebuah keyakinan bahwa ia sadar, ia mengerti bahwa di hadapan Allah